Ada 8 langkah untuk mengatasi pahitnya penderitaan dan masalah hidup. Dan kita sudah mendapatkan 7, dan hari ini hari yang terakhir kita mendapatkan juga yang ke-8. Maksud saya dari 70 hari ya. Nah, yang ke-8 ini kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9, saudara ya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kalau Anda sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Iya, mungkin di dalam 70 hari ini Anda sepertinya mendapat kekuatan yang baru ya. Dan mungkin 70 hari sebelumnya Anda merasa, saya merasa ya, keluarga saya merasa bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, dan itu betul ya. Maka Alkitab katakan bahwa kita harus mengaku dosa kita ya. Pengakuan di sini, confession di sini bukan terus menerus, saudara ya. Jadi terus lagi dan terus lagi, terus lagi dan terus lagi, tidak. Alkitab katakan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang lebih utama dari confession kita adalah tidak berbuat dosa lagi. Itu yang jauh lebih penting. Amin, saudara. Jadi pengakuan itu penting karena dosa yang tersimpan, mungkin dosa yang kita tidak akui karena kita berlaku sombong dan kita pikir ini hal yang biasa, ini perkara yang biasa, ini sesuatu di luar perkiraan, ini sesuatu yang tidak disengaja. Atau mungkin ada orang yang berkata, saya sengaja tetapi rasanya dosa ini tidak terlalu besar ya, sehingga akhirnya kita malas untuk mengaku dosa itu ya. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Biar Dia yang memutuskan, saudara ya. Kata adil di sini bahwa kalaupun Anda bilang bahwa, ataupun saya berkata bahwa dosa saya tidak disengaja atau dosa saya kecil, biar Dia yang putuskan gitu ya. Tetapi kewajiban kita adalah pengakuan itu. Mengaku bahwa saya melakukan itu. Mengaku bahwa saya adalah seorang berdosa ya. Mengaku bahwa saya telah melakukan dosa ya. Sehingga Alkitab katakan kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni bukan hanya satu, tapi segala dosa kita. Amin, saudara. Dan bukan hanya itu, setelah Dia ampuni, Dia menyucikan. Kita tahu bahwa kalau kita sudah berbuat dosa, kita menjadi orang yang kotor, saudara. Orang yang tidak layak. Tetapi dengan pengakuan itu, Alkitab katakan Dia ampuni itu ya. Jadi kesalahan itu diampuni. Seperti kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka orang lain dengan kita menyatakan dan penyesalan, Dia ampuni itu. Tapi orang lain tidak bisa menyucikan, saudara. Amin. Manusia tidak bisa menyucikan. Bahkan Alkitab katakan ayat yang ke-9, menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Jadi betapa pentingnya pengakuan dosa itu. Pengakuan dosa itu akan membuat saya dan Anda diampuni, dan bahkan disucikan, bukan hanya dari 1 dosa, 2 dosa, tetapi dari segala dosa dan segala kejahatan. Ini kan keuntungan, saudara ya. Ada banyak orang seringkali ketika mungkin dia terlambat ke gereja, itu adalah satu kesalahan mestinya ya. Atau mungkin dia mendustai Tuhan ya, berdusta kepada orang tua, atau berdusta kepada anak ya. Dan dosa itu dilakukan terus-menerus dan membuat hati kita rasanya tidak enak. Puji Tuhan kalau kita bisa rasa tidak enak itu pada saat peristiwa belum terjadi. Tapi banyak orang seringkali baru menyesal, baru mengaku dosa kita setelah dia mendapatkan upah daripada dosa itu. Upah daripada dosa adalah maut. Tetapi setelah Yesus mati buat saya dan Anda, saudara, maka maut itu menjadi bagian dia, sehingga akhirnya
Dia mati buat saya dan Anda. Nah sekarang upah dosa yang adalah maut itu berubah menjadi keselamatan, saudara. Kalau saya dan Anda mengaku dosa kita dan kita mengakui bahwa memang Yesuslah yang menanggung dosa kita. Kalau saya dan Anda tidak mengaku dosa saya dan Anda, maka rasa takut itu akan menyerang kita. Karena hanya Yesus yang sanggup mengampuni dan menanggung dosa kita. Tidak ada manusia siapapun, tidak ada apapun yang mampu membuat kita keluar dari dosa itu. Dan ingat baik-baik bahwa Yesus itu mengampuni satu kali, saudara. Bahwa Yesus itu mati satu kali. Jadi pengampunannya bagi saya dan Anda itu sifatnya kekal, saudara. Ya. Tetapi dengar baik, orang yang mengaku dosa harusnya juga orang itu berhenti akan dosa itu. Amin. Ya. Jadi ketika Yesus mati buat saya dan Anda, itu berarti bahwa Dia telah mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi namanya manusia, saudara, tidak luput dari kekurangan, tidak luput daripada kelemahan, sehingga bisa saja dosa itu kita lakukan, bisa saja dosa itu diulang. Tetapi setiap kali kita melakukan dosa, bukan dengan sengaja, saudara, tetapi harus sadar bahwa kita adalah manusia celaka. Kita adalah manusia yang sebetulnya tidak pantas. Jadi layak saya dan Anda untuk menghampiri Tuhan, untuk meminta ampun. Amin. Tapi jangan berpikir sebaliknya, ya. Instead of gitu, artinya bukannya kita menjadi orang-orang ada pengampunan ini, nggak apa-apa, besok kelemahan dan kekurangan ini aku pelihara juga nggak jadi masalah, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sempurna. Saya mau katakan buat Anda, saya dan Anda sudah terlibat dalam dosa yang berikut. Apa itu? Dosa pencobaan, ya. Kita mencobai Tuhan. Betul, saudara? Kita mencobai Tuhan itu adalah dosa, karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan selalu hanya menguji kita. Itu pun dengan dua hal. Yang pertama mengangkat kita tinggi, dan yang kedua ujian Tuhan membawa kita semakin dekat dengan Dia. Oleh sebab itu Alkitab katakan bukan hanya satu dosa, tapi segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa indahnya pengakuan dosa itu. Amin, saudara, bahwa dosa itu telah diampuni oleh Tuhan Yesus, ya. Tapi jangan lagi kita berpikir untuk dosa yang akan datang. Hidupnya belum ada sampai minggu depan, tapi kita sudah berpikir bahwa dosa minggu depan pun Tuhan akan mengampuni. Betul, tapi pertanyaannya, apakah Anda bisa hidup sampai minggu depan? Ataukah ketika Anda dalam keadaan dosa, Anda sudah mengaku dosa, sempat melakukan itu? Belum tentu, saudara. Oleh sebab itu cari aman. Amannya adalah setiap kita melakukan kesalahan dan dosa, baiklah kita mendatangi Tuhan. Tapi bukan berarti kalau sudah Anda mengaku dosa itu, terus Anda tidak melakukan dosa itu, terus Anda tiap hari minta dosa itu terus diampuni. Sepertinya seolah-olah Anda tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni Anda satu kali. Tuhan mengampuni dan menyucikan kita satu kali, ya. Hanya kita ini, kita yang selalu melakukan dosa berkali-kali. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan sengaja engkau berbuat dosa, ya. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang dewasa rohani, ya, bukan orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua itu bicara tentang umur, tapi bicara tentang orang-orang yang dewasa rohani. Kalau Anda memiliki kedewasaan rohani, itu berarti Anda memiliki karakteristikan Tuhan. Anda dan saya memiliki karakter Kristus, ya. Oleh sebab itu, jika saya dan Anda, ayat yang ke-10 katakan berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Perhatikan dengan baik, ya. Jadi kalau saya dan Anda mengelak untuk mengaku dosa kita, berarti bahwa kita adalah orang yang tidak berdosa. Nah, kalau kita bilang bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka saya dan Anda membuat Yesus menjadi pendusta. Anda dan saya membuat firman Tuhan itu, Yesus itu sendiri tidak ada di dalam kita. Betul? Jadi hati-hati, ya.
Jadi setiap kali kita melakukan kesalahan, bukan ketika kita melakukan satu kesalahan, terus besok kita minta ampun lagi, besok kita minta ampun lagi untuk mengulang again dan again kesalahan yang sama. No, selama Anda tidak berbuat itu, jangan Anda minta pengampunan itu, karena Tuhan mengampuni satu kali, ya. Jangan terus ada di dalam berputar-putar terus, ya, seperti itu, seperti ketakutan gitu, seperti tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah melakukan dosa, kita datang kepada Dia dengan hati yang hancur dan kita katakan God forgives me, dan Tuhan akan mengampuni kita. Dan Yesus selalu berkata jangan berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu penutup dari dari 8 hal, ya, 8 langkah untuk mengatasi pahitnya hidup yang terakhir atau penderitaan hidup, kita bicara tentang percayalah pada pengampunan Tuhan, ya. Ada orang seringkali sampai merasa bahwa hidupnya tidak berharga lagi, berarti dia tidak percaya pada pengampunan Tuhan. Yang paling tidak berharga sama sekali, dosa yang paling berat sekalipun, ketika Anda datangi Tuhan dan mengaku dosamu, maka seketika itu juga Dia mengampuni kita, ya. Tapi dengar baik, kalau di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang Anda bilang katanya sudah mengampuni, tapi sepertinya Anda mengalami penderitaan dan masalah, saya mau katakan itu hal yang biasa, ya. Bahkan Alkitab juga katakan bahwa ada tabur dan ada tuai. Kemungkinan itu apa yang Anda lakukan menjadi penyebabnya, saudara, ya. Tapi tenang dan berpikir positif karena dosamu sudah diampuni, ya. Yang paling besar sekalipun, jangan dengarkan iblis, jangan dengarkan setan, jangan dengarkan kuasa kegelapan, jangan dengarkan mungkin orang-orang yang mungkin saja yang sudah kehabisan akal dengan engkau, mungkin sudah frustrasi dengan engkau, mungkin dia berkata sampai mati engkau nggak akan diampuni, sampai mati kau masuk neraka. Dengarkan baik, jangan dengarkan yang itu, karena mereka tidak mengampuni dosamu, karena mereka tidak menderita untuk dosamu. Yesus yang menderita buat saya dan Anda, Dia yang mengampuni kita. Dengarkanlah Dia. Dia yang mengampuni dan Dia berkata dosamu sudah diampuni. Jadi to all owners, saya mau katakan buat saudara hari ini juga, dosa saya dan Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Percayalah akan pengampunan dosa Tuhan itu. Amin. Dosa besar, dosa kecil, Anda minta ampun. Kalaupun Anda belum meminta ampun, saatnya sekarang Anda meminta ampun, ya, di dalam hatimu. Dan kalau sudah selesai acara own ini, Anda boleh masuk ke kamarmu dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku mengaku dosa, aku berdosa di hadapanmu. Maka Alkitab katakan, Ia adalah setia. Amin. Kata setia artinya selalu mau melakukan, ya, tidak pernah tidak. Amin, saudara. Dan adil. Amin. Adil artinya mungkin dosa kita besar, ya, dan mungkin juga Dia melihat kemampuan kita, ya, dan Dia bisa seimbangkan itu. Bagaimana menyeimbangkannya? Dengan tubuh dan darahnya, dengan kuasanya yang ajaib, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa saya dan Anda, menyucikan saya dan Anda dari segala kejahatan. Maka kita membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan firman-Nya selalu ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati, ya.